Marilah kita awali kajian rutin pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga niatan dan amal kita diterima oleh Allah dan bersamaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal sedikit yang bisa kita lakukan, walaupun masih banyak kekurangannya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya harapan kita untuk bisa menolong kita besok di akhirat dengan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua berbahagia mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang as-salatu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suyuti di dalam kitabnya beliau memberikan satu pertanyaan. Yang pertanyaan itu sekaligus beliau jawab. Pertanyaannya, limada amarallahul malaika bisujudi li sayyidina Adam alaihissalam wa lam ta'murhum bisujudi li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau juga menjawab, inna sujuda malaikat li sayyidina Adam alaihissalam waqid marratan wahidah intaha li'annahu afdalul anbiya lima fihim abuhum Adam alaihissalam wa amara malaikat lam yakun ma'ahu. Beliau mengatakan sesungguhnya diperintahkannya para malaikat sujud kepada Nabi Adam itu terjadi hanya satu kali. Karena apa? Karena memang beliau adalah Abul Anbiya, ayah para nabi. Sedangkan di dalam perintah sujud ini Allah hanya memerintahkan malaikat saja, sedangkan Allah tidak. Hanya di sini para bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan ayat yang ada di Al-Quran, fa'idza sawaituhu wa nafakhtu lahu min ruhi faqa'u lahu sajidin, ini sujudnya malaikat kepada Nabi Adam linta'zim la linta'abud, hanya untuk penghormatan bukan untuk menyembah. Amma linta'abud bahwa haram, sedangkan apabila untuk mengabdi menyembah Adam itu hukumnya haram. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, di sini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa kita menghormati orang yang mempunyai keutamaan itu memang diajarkan oleh Al-Quran. Seperti kita menghormati para ulama, menghormati kedua orang tua kita, dan seterusnya, itu memang sudah ada tuntunannya. Termasuk kita mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang katanya berlebihan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah, inna bis salati aw fil amri bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bada'a binafsihi. Sedangkan ketika Allah memerintahkan para malaikat dan orang-orang yang beriman
untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bada'a binafsi, Allah juga menyampaikan solawat yang artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau katakan, inna fi hadhil ayat yang menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dikatakan inna fi hadhil ayat syarafan wa ta'ziman wa fadlan kabira, merupakan satu kemuliaan yang agung dan keutamaan yang besar. Dan perintah itu dikatakan afdal min sujudil malaikah li Adam alaihissalam, lebih utama dari sujudnya para malaikat kepada Nabi Allah Adam. Sebab sujudnya ada malaikat kepada Nabi Adam hanya satu kali. Sedangkan di sini ayat mengatakan yusalluna, dikatakan apa dan istimrar la yanqati'u abadan. Jadi ayat yang mengatakan yusalluna di sini bukan sallau, berarti satu amalan yang dikerjakan terus menerus. Yang kenyataannya sampai saat ini kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu diperintahkan untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi jelas bahwa perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad itu merupakan satu hal yang sangat agung, dikatakan adalah syarafan wa aziman, syarafan aziman wa fadlan kabira. Oleh karena itu dikatakan juga bahwa perintah itu tidak terputus tapi terus menerus. Juga dikatakan yufidul istimrar wa adamit tawaqquf. Jadi yang dikerjakan secara berkelanjutan. Makanya sampai saat ini walaupun sudah 1000 tahun lebih, kita tetap diwajibkan untuk berselawat dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatul iman as-salatu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'anna Allah ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang bersolawat termasuk juga barometer iman. Jadi kita tidak boleh sebagai seorang umat tidak membaca sholawat sama sekali kepada Nabi Muhammad. Sebab ini perintah dari Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian
sekalian yang dimuliakan oleh Allah, membaca sholawat amalan yang sangat ringan, tapi sangat besar fadilahnya. Kalau amal yang lain itu masih dilihat ikhlas apa tidak, dia dalam keadaan suci apa tidak. Tapi kalau sholawat dalam segala hal tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyakun laka wirdun minas salati wassalam ala Rasuli Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus setiap harinya mempunyai satu amalan yang istiqomah tentang kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Dikatakan man shalla alayya fil yaumi mi'ata marratin, barang siapa yang berselawat kepadaku setiap hari 100 kali, kata Nabi Muhammad, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah mengabulkan baginya 100 hajat, sab'ina minha fil akhirah, yang 70 untuk di akhirat, wa talatina minha fid dunya, sedangkan yang 30 untuk di dunia. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang berselawat dalam keadaan tidak berwudu pun diperbolehkan dan tetap mendapatkan pahala. Seandainya di hatinya ada riya pun, salawat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang membaca salawat 1 kali, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara, siapa orang yang berselawat 1 kali kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan rahmat kepada si pembaca sebanyak 10 kali. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dikatakan wassalatu minallahi ta'ala liman shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam hiya rahmah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan banyak rahmat dari Allah dengan amalan yang sangat mudah dan pasti diterima, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada maghfiratul dzunub, siapa yang menghendaki dosanya cepat diampuni oleh Allah, wal yukthir minas salati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, siapa orang yang merasa dirinya banyak dosa, termasuk kita semua, maka jalan satu-satunya adalah berbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga barang siapa yang mempunyai banyak problem hidup, berupa kesulitan, masalah mencari rezeki, masalah problem dalam keluarga, dan masalah problem dalam pekerjaan, ingin cepat mendapat jalan keluar dari Allah, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga qala Imam Ali bin Abi Thalib, laula an ansal Qur'an
la astaghaltu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak saya dikatakan melupakan Al-Quran, saya akan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi dari pentingnya membaca salawat sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukira indahu Rasulullah sallallahu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, dikatakan al-baghilu idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pedit, orang yang dikatakan pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad hatinya tidak tergerak, lisannya tidak bergerak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita berusaha. Ulama ada yang mengatakan setidaknya kita membaca sholawat paling tidak sehari semalam, paling tidak 300. Ada yang mengatakan 700. Loh kok banyak? Tidak. Membaca sholawat sebanyak 100 itu tidak sampai 5 menit sudah selesai. Hanya memang kalau kita melakukan amal baik itu seakan-akan lama dan cepat ingin berhenti. Tapi kalau masalah yang lain, satu contoh, kita sedang ngobrol, nah itu udah ada di pikiran kita ingin cepat selesai. Apalagi kalau nonton sinetron kebetulan asyik, itu tidak terasa sudah 1 jam lebih. Sedangkan seandainya kita membaca sholawat 1 jam sudah dapat berapa. Dan perlu diketahui bahwa siapa orang yang setiap harinya membaca sholawat sebanyak 1000 kali, itu dikatakan bahwa itu merupakan satu jaminan baginya, insya Allah ketika dia menghadapi kematiannya akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mencintai Nabi adalah wajib. Kita cinta kepada Allah akan benar cinta kita kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci dari kita ingin dekat dengan Allah lewat Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kalau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain nanti orang itu akan dicintai oleh Allah, ada bonus lebih. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dengan kita memperbanyak salawat, maka cinta kepada Nabi akan tumbuh di hati kita. Kalau sudah ada rasa cinta kita, ada rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kerinduan dan kecintaan itu ikhlas dari hati kita, dikatakan oleh baginda Nabi satu kabar gembira untuk kita,
al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang besok di akhirat akan bersama dengan orang yang ia cintai. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hanya para bapak dan saudara-saudara sekalian, sekarang kita membaca sholawat harus hadir hati apa tidak? Hadir hati. Seandainya kita membaca ke hati kita tidak hadir, tetap mendapatkan pahala. Bagaimana kalau kita membaca sholawat hati kita nyambung kepada Nabi Muhammad? Itu akan jauh lebih besar fadilah dan manfaatnya bagi kita. Oleh karena itu, para bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita mengadakan pembacaan maulid, waktu kita membaca Ya Rabbi Salli ala Muhammad, itu usahakan hati ini nyambung dengan Rasulullah. Di waktu mahallul qiyam, waktu kita berdiri, usahakan ketika kita mengucap Ya Nabi Salam alaik, itu kita seakan-akan Rasulullah ada di hadapan kita. Usahakan hati kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad. Sama dengan ketika kita berdoa, bagaimana supaya hati kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda orang yang cinta kepada Nabi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Satu, harus kita mengikuti Nabi Muhammad dalam masalah kehidupan, sebab beliau diutus oleh Allah sebagai uswah hasanah, contoh terbaik. Dan kedua, kita banyak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, kita harus mempunyai akhlak tata krama yang baik, karena Nabi diutus liutammima makarimal akhlak. Dan yang selanjutnya, kita harus banyak membaca salawat kepada beliau. Dan juga kita harus mempunyai rasa rindu, kangen, ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Kalau benar-benar kita di hati kita ada rasa rindu kepada Nabi Muhammad, insya Allah satu saat kita akan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang yang mimpi ketemu Nabi Muhammad, beliau bersabda, Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa orang yang mimpi aku di dalam tidurnya, maka dia benar-benar bertemu denganku. Apa sebab? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi fi surati. Syaitan tidak diberi izin oleh Allah untuk menyamai rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wasyafa'atu li ummati, harus mempunyai rasa tali persaudaraan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa orang yang melazimkan, mengistiqomahkan, dia membaca setiap harinya hanya sebanyak 27 kali Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu dikatakan dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya adalah wan nasru li dinihi. Kita dianjurkan ikut memperjuangkan agama Nabi Muhammad, terutama di dalam diri kita. Bagaimana kalau kita merasa bahwa kita ini sedikit pengetahuan tentang agama, maka kita jangan sudah merasa
tenang, jangan merasa cukup. Harus ada niatan untuk menambah dengan belajar. Belajar banyak cara, bisa dengan melihat amaliyah orang yang saleh, bisa hadir di majelis-majelis pengajian dengan mendengarkan nasihat. Ketahui para bapak, besok orang yang paling rugi kata Nabi Muhammad di akhirat nanti, ketika hidup dia badannya sehat, mempunyai kesempatan untuk mencari ilmu, untuk datang ke majelis-majelis taklim, tapi dia tidak mau berangkat. Lebih senang duduk di rumah, lebih senang ngedep televisi, lebih senang jagongan daripada hadir ke majelis pengajian. Itu orang yang paling rugi besok di akhirat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita berusaha di dalam setiap harinya perbanyak membaca sholawat, utamanya sebagaimana yang diminta oleh Nabi Muhammad, faktiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ah aw lailatil jum'ah. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat atau malam Jumat. Ulama ada yang mengatakan seandainya di hari Jumat atau malam Jumat kita kesampingkan wirid yang lain, kita hanya memperbanyak membaca selawat, itu pun tidak salah, karena itu permintaan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan hati kita menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang rindu kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita digerakkan lisan kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan besok di akhirat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita cinta Nabi wajib, tapi lebih utama kalau sampai kita dicintai oleh Nabi Muhammad, itu adalah satu martabat derajat yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita lihat, Masya Allah, mereka dari cintanya kepada Nabi Muhammad, berapa ulama kita lihat seperti Al-Habib Muhammad Al-Maliki, Mbah Maimun Zubair, itu ketika dibuka jenazahnya sudah sekian lama di alam kubur, utuh seperti baru masih dikubur. Bahkan Al-Habib Muhammad itu sudah 5 tahun dilihat masih utuh, bahkan rambutnya bertambah panjang dan seperti masih baru dikubur. Mbah Maimun juga akan dikubur di Makkah, juga begitu keadaannya. Jadi mari kita berkaca kepada para ulama yang sepuh, sebab mereka itu masih mempunyai batin yang cemerlang dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan barokah mereka, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah untuk berikutnya masih kita akan berbicara tentang sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa fadilah, walaupun sebagian sudah kami sebutkan, tapi masih banyak yang perlu juga dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita dengan kita membaca Fatihah. Kita tundukkan kepala kita,
Kita sambungkan hati kita, hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Mari kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk bakti kita kepada ayah dan ibu kita. Sudahkah kita ingat setiap hari kepada mereka, atau malah kita lupa? Kita ingin anak kita menjadi anak saleh, tapi kita kalau melupakan kedua orang tua kita, jangan harap itu akan terjadi. Kalau kita ingin anak kita menjadi orang saleh, kita sendiri terlebih dahulu harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun sudah berada di alam kubur. Mari di majelis ini kita mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Kekurangan, kealpaan dan kelupaannya semoga diampuni oleh Allah. Semoga diluaskan kuburnya, semoga diterangkan kuburnya, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, dibebaskan dari siksa kubur. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar mendapat naungan dari naungan Allah. Di yaumil hisab diberi kemudahan oleh Allah. Di timbangan, semoga timbangan amal ayah kita lebih berat yang baik. Ketika di Siratal Mustaqim, semoga ayah dan ibu kita mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika di Al-Kautsar, semoga kita dan ayah ibu kita semoga juga mendapatkan minuman langsung dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad. Ala hadhihi ni'am al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, mari kita membaca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita seiman, sesama umat Nabi Muhammad SAW yang mungkin dilupakan oleh anak cucunya. Semoga mereka juga mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad. Ala hadhihi ni'am al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita di rumah, anak cucu kita. Semoga kita semua selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Terutama anak-anak kita, jangan sampai kita biarkan dia tidak sholat. Terutama anak-anak kita, jangan kita biarkan dia pergaulan yang bebas. Untuk anak-anak kita, jangan kita biarkan dia minum minuman keras. Maka mari kita, di samping kita mendidik anak kita, mari kita berbanyak berdoa kepada Allah. Semoga kita dan anak cucu kita selalu mendapat taufik dan hidayah Allah, dijadikan orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirat. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kita membaca Asmaul Husna. Saya minta membacanya yang semangat. Kita menyebut nama Allah, mengetuk pintu Allah. Semoga ajak kita dikabulkan oleh Allah.
dan mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang makbul indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izzu ya Mudillu ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'in ya Muhyi ya Mumin ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqimu ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jami' ya Ghaniyu ya Muni ya Mani' ya Darru ya Nafi' ya Nur
Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Jalla Jalaluh Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya umumkan pengajian malam Selasa yang akan datang bertempat di Maktabat Timur Pasar dengan penceramah satu Kusbirjon dari Jember dan juga Al-Habib Ja'far Al-Haddar dari Malang. Kami mengharap kerawannya. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih. Demikianlah yang telah beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan dan banyak membaca sholawat, sehingga kita menjadi termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita akhiri